Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan penataan di alam malaikat. Dalam video yang pertama saya sudah sampaikan bahwasanya Jibril sudah tidak lagi ada tugas karena Rasulnya sudah khotam. Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat sehingga tidak ada lagi wahyu yang harus diturunkan. Ilham itu tidak membutuhkan Jibril. Karena ilham itu langsung masuk ke dalam hati. Kemudian Israfil karena memang sudah meniup. Sangkakala itu sudah ditiup. Persis sama lah dengan yang digambarkan selama ini. Jadi kiamat atau kiam kebangkitan itu adalah proses kebangkitan di alam kubur menuju mahsyar, dan proses kebangkitan dimulainya penegakan kembali agama tauhid. Itu momennya bersamaan. Nah, pada saat itu Israfil sudah melaksanakan tugasnya. Jadi dalam pandangan tim Raja Wali tidak ada kiamat kehancuran. Tidak ada. Kemudian malaikat Munkar Nakir, malaikat Michael atau Mikail itu juga tugas mengatur rezekinya. Kemudian yang bertugas mengatur rezeki diganti dengan peran asbab atau sebab akibat. Jadi rezeki tidak lagi diatur tapi langsung disebar, dan manusia diharuskan atau dipersilahkan untuk berkompetisi sesuai dengan kemampuannya. Karena tidak ada lagi bantuan dari jin, jadi berkompetisi secara sehat gitu loh. Masing-masing berkompetisi sesuai dengan kemampuannya, pemikiran ilmunya gitu. Karena tidak ada lagi jin yang akan diperbantukan atau tidak ada lagi jin yang bisa untuk membantu. Kemudian Munkar dan Nakir yang memeriksa di alam kubur. Jadi sekali lagi saya ulang sedikit bahwasanya sebelum kiamat kebangkitan itu di alam mahsyar itu, momentum itu dari di alam kubur itu menunggu cukup lama. Jadi perlu saya gambarkan sedikit bahwasanya kiamat itu adanya setiap habis masa kerasulan. Maksudnya ketika periode Nabi Isa sudah selesai, maka terjadi kiamat. Kemudian ditegakkan oleh Rasulullah gitu loh. Jadi umat Nabi Isa itu sudah dihisab duluan. Begitupun dengan umat-umat Rasul Nabi sebelumnya. Jadi setiap periode itu ada kiamatnya untuk mendandakan, membatasi, dan untuk pertanggungjawaban setiap pemimpinnya gitu. Jadi tidak dari Adam sampai sekarang itu dikumpulkan tuh tidak ada. Jadi kiamat itu per periode kerasulan gitu. Nah, pada saat kiamat beberapa tahun yang lalu itu, pada saat kebangkitan di alam kubur menuju padang mahsyar, kemudian kebangkitan di alam fisik, di alam dunia untuk penegakan tauhid, Israfil sudah melaksanakan tugasnya gitu ya. Itu semua orang dibangkitkan. Jadi dari zaman Rasul menegakkan tauhid itu dibangkitkan, semua dibangkitkan. Nah, di alam barzah cukup lama. Berarti yang dari zaman Rasulullah SAW itu bisa 1400 tahun menunggu. Kalau dalam hitungan manusia. Nah, sedangkan saat ini, di zaman kebangkitan agama tauhid ini, SP Raja Wali Allah kemudian mengajukan lagi permohonan. Yang tadi kan terkait malaikat Mikail. Kemudian mengajukan lagi permohonan terkait dengan masa waktu di alam barzah. Jadi nanti di alam barzah itu tidak lama seperti halnya sebelumnya. Jadi nanti kalau ada orang yang meninggal itu masuk ke alam barzah dan di sana transisi seperti halnya halte dan tidak lama. Malaikat Raqib Atid kemudian memberikan catatannya, dan catatan yang ada pada Raqib Atid itu catatan mutlak. Maksudnya tingkat kesalahannya 0% gitu loh. Sehingga catatan itu bisa menjadi langsung alat hisab gitu loh. Raqib dan Atid itu bisa menjadi alat hisab. Kemudian catatan itu dicek,
diperiksa. Setelah itu manusia langsung masuk. Jika karakter manusia atau hasil dari pemeriksaan buku itu lebih berat kepada karakter iblis atau perilaku iblis, maka dari alam barzah langsung dikirim ke dunia iblis. Jadi nerakanya di dunia iblis, hidupnya bareng dengan iblis. Jika karakternya mendekati ke setan, maka dia langsung dikirim ke alam setan. Jadi di alam barzah itu nanti ada lorong-lorong yang mengirim mereka kemana saja. Kalau dia karakternya iblis, dikirim ke lorong iblis. Karakter setan dikirim ke lorong setan gitu. Kalau karakternya jin, karena sering bermitra dengan jin, maka dikirim ke alam jin. Kalau dia dulu bermitra dengan siluman, ya jelas ke alam siluman gitu. Kalau yang baik langsung ke surga gitu. Nah, jadi masa transisi di alam barzah itu tidak lama. Malaikat Munkar Nakir pun tidak selama dulu lah gitu. Sehingga tugas dari malaikat Munkar dan Nakir itu tidak seperti pada zaman sebelum kiamat. Makanya kemudian SP atau Raja Wali Allah kembali mengusulkan tentang peran dan tugas dari malaikat Munkar dan Nakir ini. Gitu. Apakah masih diperlukan atau tidak? Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir. Nah, satu lagi malaikat Ijroil atau malaikat pencabut nyawa. Jika sebelum kiamat kebangkitan atau beberapa tahun yang lalu itu, tugas untuk mencabut nyawa itu ditugaskan kepada malaikat tim Ajroil lah, tim Ijroil. Maka lagu-lagunya itu jika Ijroil datang dan sebagainya, memang begitu, aslinya begitu. Nah, kemudian SP Raja Wali Allah kembali mengusulkan kepada Allah agar tugas ini pun tidak perlu diemban oleh malaikat Ijroil. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah memberikan timer, semacam token listrik, timer gitu loh, kayak bom, timer bom gitu. Jadi setiap manusia saat ini itu sudah ada timernya. Jadi kalau timernya sudah habis seperti token listrik itu, tit selesai gitu. Jadi tidak perlu lagi kerja keras dari malaikat Ijroil. Nah, jadi SP dan Raja Wali Allah, SP atau Raja Wali Allah ini melakukan reposisi atau penataan untuk tugas-tugas malaikat. Jika pada Nabi Isa itu ada dua, Jibril dan Mikail atau Gabriel dan Michael, kemudian pada saat Rasulullah Muhammad SAW ditambah 8 jadi 10. Nah, pada saat zaman kebangkitan agama Tauhid ini, SP mengajukan kepada Allah, Raja Wali Allah 01 ini mengajukan kepada Allah agar malaikat yang bertugas pun dikurangi. Jadi akhirnya saat ini posisi malaikat itu, tugas malaikat itu hanya ada 4. Yang pertama Rokib dan Atid, 2 kanan dan kiri. Dan yang 3, 4 adalah Malik dan Ridwan. Jadi nanti koneksi kerjanya, malaikat Rokib menyerahkan kepada malaikat Ridwan catatannya. Kemudian malaikat Atid koordinasinya dengan malaikat Malik. Nanti catatan itu kemudian diajukan, disidangkan. Setelah itu manusia yang meninggal masuk ke alam barzah. Setelah hanya untuk transit tidak lama, setelah itu hasil dari pemeriksaan catatan hidup itu keluar atau datang. Setelah itu masuk ke lorong-lorong yang diarahkan sesuai dengan perilaku atau sikap perbuatan selama hidup gitu. Jadi sekarang reposisi malaikat atau penataan di malaikat itu ada pengurangan, yang tadinya 10 menjadi tinggal 4. Ini info baru, maksudnya ya baru itu. Ya baru ya, jadi maksudnya begitulah yang situasi spiritnya seperti itu. Nah, penataan tentang alam sudah selesai saya sampaikan, dari mulai benda mati, batu, tanah, kemudian tumbuhan, 2 alam, kemudian
penataan alam siluman sudah, penataan alam jin sudah saya sampaikan, penataan alam setan, penataan alam iblis, penataan alam manusia, dan penataan alam malaikat sudah lengkap saya sampaikan semuanya. Jadi dari sini maka kalau Anda yang klaim bahwasanya dibantu oleh malaikat Jibril gitu, ya sudah pensiun malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu bukanlah malaikat yang iseng. Malaikat itu tidak ada yang iseng. Tidak ada yang melakukan job-job sampingan. Kalau dia tugasnya menurunkan wahyu, ya menurunkan wahyu. Kalau enggak ada wahyunya ya enggak diturunkan, enggak ada tugas. Jadi malaikat yang 6 itu Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar dan Nakir. Yang 6 itu sekarang posisinya di Mabes. Atau jadi kalau di polisi atau di tentara itu jadi jenderal non job gitu loh, di Mabes TNI atau di Mabes Polri gitu. Tapi apakah itu bermasalah bagi malaikat? Ya enggak. Malaikat kan patuh kepada Allah, kerja enggak. Jadi itu bukan suatu masalah bagi Allah, bagi malaikat juga bukan suatu masalah. Biasa-biasa saja sebenarnya. Jadi yang ada sekarang tinggal 4, yaitu Raqib Atid, Malik Ridwan. Oleh karena itu bagi saudaraku yang masih mengklaim Jibril lah, kedatangan Jibril lah, Jibril nggak mungkin datang, tidak mungkin datang, karena dia tugasnya hanya menurunkan wahyu, tidak iseng untuk menemui orang-orang yang tidak jelas, hanya kepada para nabi atau kepada orang-orang yang Allah perintahkan. Di luar itu tidak mungkin, karena tugasnya menurunkan wahyu. Jadi job desk-nya sudah dirubah, atau ya jobnya sudah dirubah sehingga personil pun ada perubahan. Itu terkait dengan peran malaikat. Demikian terkait malaikat. Mari tetap kita tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.